Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman serta beramal saleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka diberikan rizki di dalamnya dari buah-buahan, maka mereka mengatakan, inilah yang telah diberikan rizki kepada kami sebelumnya, dan mereka diberi seperti itu mutasyabiha yang serupa. Dan bagi mereka di dalam surga itu disediakan pasangan-pasangan mutahharatun yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya akan dikekalkan. Baik. Ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 25 ini, menjelaskan kepada kita tentang para penghuni surga dan juga kenikmatan-kenikmatan surga. Artinya malam ini kita akan menjelaskan dari ayat surah Al-Baqarah 25 ini tentang siapakah para penghuni surga dan bagaimana kenikmatan surga yang Allah anugerahkan kepada kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan jannatin. Kalimat jannah ini menggunakan jamak, bukan mufrad, artinya sorga-sorga. Karena sorga itu bukan satu tapi banyak. Dan juga tingkatan-tingkatannya juga banyak. Nanti kita akan jelaskan panjang lebar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada 20 amal saleh yang disebutkan oleh para ulama, di mana 20 amal-amal saleh yang setiap hari bisa kita lakukan adalah penyebab orang bisa dimasukkan ke dalam surga. Singkat saja, yang pertama birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, dan ini pintu masuk surga paling cepat. Seorang anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, imatatul adza min tariqin nas, berusaha untuk membuang hal-hal yang bisa mengganggu dari lalu lalang manusia di jalan. Dan itu
disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi melihat ada seorang laki-laki yang berpindah-pindah tempat di sorga. Kemudian sahabat bertanya, hebat sekali orang itu. Maka Nabi SAW menyebutkan amalannya. Kata Nabi SAW, fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq, hanya karena memangkas batang pohon yang menjulur ke jalan, kanat tu'dhin nas, di mana batang pohon itu mengganggu manusia. Hanya itu amalannya. Tetapi di surga dia punya banyak tempat. Kemudian yang nomor 3, al-amanatu fil bai' wat tijarati was-sidqi fil muamalatil maliyati bainan nas. Berusaha amanah dalam jual beli, kemudian jujur dalam bermuamalah, khususnya berkaitan dengan harta, dengan manusia. Karena Rasul yang mengatakan, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqina wasyuhada. Para pedagang, para peniaga yang jujur lagi amanah itu akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Yang nomor 4, qada'u hajatin nas, berusaha untuk membantu hajatnya manusia yang sedang kesulitan. Karena Rasul yang mengatakan, man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan ringankan beban dia di hari ketika itu banyak beban yang Allah bebankan pada hari kiamat. Artinya orang ini dimudahkan masuk surga. Kemudian yang nomor 5, at-tarafu anil mujadalati wa kadmul ghaidi, berusaha untuk menghindari perdebatan dan sabar untuk tidak mudah marah. Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa orang-orang ini akan disediakan satu rumah di surga bagi orang yang dia berusaha untuk tidak melakukan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Kemudian nomor 6, as-salatu ala waqtiha, berusaha untuk salat tepat waktu. Dan itu berdasarkan hadis yang sahih bahwa ini amalan terbaik dan bisa memasukkan ke dalam surga. Yang nomor 7, zikrullahi azza wajalla, berusaha berzikir kepada Allah azza wajalla dengan memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 8, al-muhafadhatu 'alal adiyati wal aurat ats-tsabitati fi sunnah, berusaha untuk menjaga doa-doa dan wirid-wirid yang memang sudah dianjurkan dalam sunnah. Kemudian yang nomor 9, talabul ilmi wa ta'limuhu linnas, belajar seperti malam ini kita belajar. Kemudian setelah itu kita ajarkan ilmu yang kita dapat kepada manusia, karena jalan yang paling singkat menuju surga itu adalah ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang meniti berjalan di sebuah ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Artinya thalabul ilmi itu jalan singkat menuju surga. Kemudian nomor 10, silatul arham, berusaha untuk bersilaturahim dengan kerabat. Kemudian nomor 11, kafalatul yatim, berusaha untuk mengkafil anak yatim. Karena Rasul yang mengatakan, saya bersama anak yatim di sorga seperti ini. Kemudian merapatkan jari tengah dan telunjuknya. Kemudian yang nomor 12, qiyamul lail, berusaha untuk salat malam. Kemudian yang nomor 13, as-sadaqah, berusaha untuk bersedekah, dan sebaik-baik sedekah adalah sadaqatus sir, sedekah yang tidak ditampakkan. Kemudian yang nomor 14, tajdidut taubah, memperbaharui taubat. Senantiasa setiap hari kita istighfar. Makanya Rasul aja tidak kurang 100 kali istighfar setiap harinya. Kemudian yang nomor 15, ihsanul wudu, berusaha memperbaiki wudu dan juga mentajdid, memperbaharui wudu. Walaupun sudah punya wudu,
umpamanya mau sholat wudu lagi gitu ya. Kemudian juga berusaha melaksanakan sunnah rakaatai al-wudu, 2 rakaat wudu sebagaimana hadis Bilal ketika sandalnya terdengar di sorga oleh Rasul. Kemudian ditanya apa amalan Bilal, maka Bilal mengatakan karena dia tidak pernah meninggalkan wudu dan 2 rakaat sunnah wudu. Kemudian yang nomor 16, as-salatu alal amwat, berusaha untuk melaksanakan fardu kifayah, salat kepada orang yang sudah meninggal, wattiba'u al-janaiz, mengiringi jenazahnya sampai ke kuburan, karena pahalanya besar kan gitu ya. Kalau hanya sekedar salat saja dapat 1 qirat, kalau sampai menguburkan dapat 2 qirat. Artinya 1 qirat itu sebesar gunung Uhud, berarti 2 qirat 2 gunung Uhud. Kemudian yang ke-17, al-ihsan ilal jirah, berusaha untuk baik kepada tetangga. Karena ada hadis yang mengatakan ketika Rasul ditanya tentang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin sedekah, rajin berbuat baik, tapi lisannya tidak baik sama tetangganya. Kata Rasul, dia termasuk wanita penduduk neraka. Kemudian ditanya lagi, ada seorang wanita sholatnya hanya yang wajib saja, puasa hanya yang Ramadan saja, dia pun tidak bersedekah, tapi lisannya dijaga kepada tetangganya. Kata Rasul, dia termasuk penghuni surga. Kemudian juga yang nomor 18, iltizamus sidqi bil qauli wal amal, istiqomah untuk senantiasa jujur dalam ucapan dan juga disesuaikan dengan amalannya. Karena kejujuran itu, kata Rasul, mengarahkan kepada albir, kebaikan, dan albir itu mengarahkan ke dalam surga. Kemudian yang 19, asyam min mukaffaratidz, berusaha mengilzamkan untuk atau istiqomah untuk melaksanakan puasa sunnah, karena itu termasuk penghapus dosa-dosa, dan pahala puasa itu tanpa batas, beda dengan pahala yang lain. Kemudian yang terakhir nomor 20, at-tasamu wal afu, mudah untuk memaafkan bila ada orang yang kemudian menzalimi dia. Berdasarkan hadis ketika ada anak muda yang dikatakan oleh Rasul, sebentar lagi akan keluar anak muda dari pintu ini dan dia termasuk penduduk surga. Kemudian anak muda ini diikuti oleh sahabat, pura-pura bertamu 3 hari, tidak ada amalan yang spesial dari anak muda ini. Tapi sebelum pulang, sahabat ini bertanya, apa sih amalannya? Kemudian anak muda ini, boleh jadi karena setiap malam aku maafkan setiap orang yang berbuat zalim kepada ya. Kemudian juga tambahan saja, termasuk ada asbab-asbab ibadah qauliyah, ucapan seperti memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, kemudian memperbanyak ucapan tasbih, tahlil dan tahlil, kemudian memperbanyak doa, kemudian berusaha untuk menjaga membaca Al-Quran. Taib, itu diantara amal-amal soleh yang menyebabkan orang bisa masuk surga yang sifatnya yaumiyah, setiapnya sehari-hari kita bisa lakukan gitu. Karena di sini Allah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, amal saleh seperti yang sudah saya tadi rincikan, ada 20 amal saleh penyebab orang bisa masuk ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan anna lahum jannatin, bagi mereka itu ada surga-surga. Kita masuk pada kenikmatan surga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, a'dadtu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi, aku telah mempersiapkan, jadi Allah telah mempersiapkan apa itu kenikmatan-kenikmatan bagi hamba-hamba yang saleh, yang tidak bisa dilihat mata, tidak didengar telinga, bahkan terlintas pun tidak bisa, saking nikmatnya. Makanya Allah menyebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 17 ketika bicara tentang bidadari, Allah mengatakan fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada jiwa yang mengetahui bidadari-bidadari yang nyaman dipandang oleh mata yang Allah sembunyikan di dalam surga. Tidak ada yang tahu seperti apa, kecuali orang yang sudah masuk surga kan.
secantik-cantiknya orang di dunia, ya tidak seberapa dibandingkan bidadari surga. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 20. Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat di sana, maksudnya di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan besar. Jadi surga itu Allah sediakan kenikmatan-kenikmatan dan kerajaan-kerajaan besar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, apa kata dia? Lamma kanatil muluk talbasu fid dunya al-asawira wattijan ja'alallahu dzalika li ahlil jannah wa laysa ahadun min ahlil jannah illa wa fi yadihi thalathatu aswiratin siwarun min dhahabin wa siwarun min fiddatin wa siwarun min lu'lu'in. Kata Imam Qurtubi ketika menyebutkan pendapat ahli tafsir, tatkala para raja ketika di dunia memakai gelang-gelang dan mahkota-mahkota, maka Allah akan menjadikan hal itu bagi para penghuni sorga. Tidak seorang pun dari penghuni sorga kecuali di tangannya ada 3 gelang. Gelang dari emas, gelang dari perak, dan gelang dari mutiara. Dan ingat bahwa sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Tidak ada satupun yang berada di sorga dibandingkan dengan dunia itu kecuali hanya kesamaan nama, bukan hakikat. Ya, tentu emas di dunia dengan di sorga juga akan berbeda. Perak di dunia dengan di sorga juga berbeda. Istana di dunia dengan di sorga akan berbeda. Termasuk semua jenis makanan minuman, walaupun ada kemiripan nama. Di dunia ada pisang, di sorga ada pisang. Di dunia ada kurma, di sorga ada kurma. Di dunia ada anggur, di sorga ada anggur. Itu hanya kemiripan nama saja, kata Abdullah bin Abbas. Hakikatnya tidak seperti itu. Karena hakikatnya tadi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hakikatnya tidak bisa dibayangkan. Mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, hati pun tidak terlintas seperti apa bentuknya. Makanya hanya sekedar persamaan nama saja. Taib, kita mulai kisah surga ini dari titian. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika sudah proses hisabnya dan selesai hisab, tentu dibentangkan kepada mereka satu jembatan, dan di bawah jembatan itu neraka jahanam. Dari sini kita tahu bahwa tidaklah orang masuk surga kecuali harus melewati neraka. Tidak ada satupun orang yang masuk surga kecuali harus lewat neraka. Karena tidak ada manusia yang masuk surga kecuali harus melintasi titian. Sementara titian itu dibentangkan di bawahnya jahanam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum illa wariduha. Dan kalian pasti akan melewatinya. Semua kalian pasti akan melewatinya. La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melewati surga itu, maka Allah Subhanahu wa taala bentuk mereka dengan kelompok-kelompok, ataupun dalam bahasa Quran itu wasiqa ladzina amanu ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang akan menghuni surga itu, mereka akan digiring berkelompok-kelompok. Jadi ada kelompok itu yang menyeberangi titian seperti kilat, atau sudah di ujung, gitu ya. Ada yang seperti kedipan mata, atau sudah di ujung. Ada kelompok itu seperti kuda balap, gitu ya, atau sudah di ujung. Ada kelompok itu yang lari kencang, atau sudah di ujung. Dan yang terakhir adalah yang yahubbu habwa, merangkak-rangkak, gitu ya. Kadang hampir jatuh, kemudian berdiri lagi, dan begitu seterusnya. Itu yang akhir melintasi titian. Lah kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian mereka berada di sebuah tempat yang namanya kontor. Kontor itu artinya ujung daripada titian siratal mustaqim. Berarti sudah dekat ke pintu surga. Lah terjadi kisos di sini kan? Terjadi kisos antara orang-orang yang pernah mendzalimi
dengan orang yang dizalimi. Kalau seandainya kemudian masih tersisa pahalanya, berarti ada kesempatan masuk surga. Tetapi kalau seandainya tidak ada lagi yang tersisa pahalanya, bahkan menanggung dosa orang yang dizaliminya, berarti dia harus dimundurkan kembali dan diadab neraka jahanam sampai habis dosanya, baru kemudian dimasukkan kan itu. Lah ketika kemudian manusia berada di pintu sorga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasul itu, maka manusia akan bersab-sab situ menjadi mi'atu wa isyruk. Jadi ada sekitar 120 saf. Ya, di pintu-pintu sorga itu dibuat 120 saf ke belakang, kayak orang sholat begitu, ada saf-saf. Ya tentu saf yang paling depan adalah ulul azmi minar rusul. Mereka adalah para ulul azmi. Nuh gitu ya, Ibrahim, Musa, Isa, Musa dan Rasul kita tentunya. Kemudian di bawahnya minan nabiyyin, para nabi. Kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur. Kemudian syuhada. Kemudian orang-orang saleh. Ya. Dan tentu yang paling depan adalah umat Rasul. Karena yang paling pertama masuk surga juga nabi, kemudian disusul dengan umatnya. Makanya Rasul mengatakan walaupun kami umat yang terakhir, tetapi justru yang awal-awal masuk surga, ya kan? Anda tahu antum di saf keberapa gitu. Itu kalau ada di situ. Ya mudah-mudahan kita berharap ada di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika itu mereka kan tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena pintu-pintunya kan tertutup. Akhirnya kemudian Nabi SAW yang maju ke depan, kemudian mengutuk pintu surga. Kemudian malaikat Ridwan penjaga surga mengatakan, man, siapakah? Kata Nabi SAW, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Tawadhu, tidak menyebutkan title, tidak menyebutkan saya Rasul, saya Nabi, saya ulul azmi, tidak. Artinya Rasul mengajarkan kerendah dirian. Dan itu perlu dicontoh gitu ya, karena di zaman sekarang ini kalau punya titel, kadang-kadang namanya gak disebut, titelnya disebutkan itu. Kenalkan saya RT, kenalkan saya RW, gitu kan. Kadang-kadang ya, sombongnya dulu. Artinya bahwa Nabi SAW ditanya Muhammad, oh kata Ridwan, aku diperintah Allah tidak boleh membuka pintu sorga kecuali engkau yang minta. Maka semua pintu sorga dibuka yang 8 itu. Manusia sedang bersab-sab, berjubel-jubel tuh di pintu sorga, tidak bisa masuk. Karena hanya Nabi yang bisa membuka pintu sorga kan. Nah disinilah kemudian setiap pintu sorga itu, ingat pintu sorga itu luas, disebutkan dalam hadis gitu ya, ya jaraknya itu. Jadi penyeru-penyeru itu sudah berada di pintu-pintu sorga, malaikat-malaikat itu sudah ada di pintu-pintu sorga. Kemudian mereka akan memanggil sesuai dengan apa yang di dunia dia biasakan dalam ibadah. Artinya kalau dia biasa sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Gitu ya. Dan itu akan disebutkan satu persatu namanya. Ya, fulan ahli sholat, nah, masuk dari pintu sholat. Fulan ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Fulan ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu Rayyan. Jadi manusia akan digolongkan, zumara, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan keahlian. Makanya ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab kritikan dari Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari, kan pernah saya ceritakan, ketika disoroti ibadahnya Imam Malik yang kurang, maksudnya ibadah sunnahnya, karena sibuk mengajarkan hadis gitu ya, dikritik sama Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari agar Imam Malik lebih menggiatkan lagi kepada sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, pokoknya diimbangkan antara ilmu dan amal sunnah itu. Tapi jawaban Imam Malik menohok gitu ya. Dia ngirim surat kepada Abdul Aziz ibn al-Umari, karena Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari ini bukan seorang alim, maksudnya bukan sekelas Imam Malik, bukan seorang ahli hadis besar, tidak. Dia hanya ahli ibadah. Memang ibadahnya luar biasa. Ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya itu terkenal, seorang abid dia. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, innallaha qad qasama al-arzaq, qad qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq, katanya. Kata Imam Malik, wahai Abdullah ibn Abdul Aziz al-Umari, bahwa Allah sudah membagi-bagi amal manusia itu sebagaimana Allah sudah
membagi rizki kepada manusia. Manusia saja rizkinya beda-beda kan gitu. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi tukang, ada yang jadi gojek, ada yang jadi menteri, ada yang jadi RT, itu macam orang rizki itu kan. Di dunia saja rizki bermacam-macam. Lah amal soleh juga sama. Terkadang ada orang yang dilebihkan dari puasanya. Makanya Imam Malik meneruskan farubba saimin, farubba rajulin yuftah lahu saum walam yuftah lahu sadaqah, kata beliau. Boleh jadi orang itu dibukakan pintu puasa tapi pintu sedekah dia enggak dibuka. Kalau puasa rajin, suruh sedekah agak malas gitu maksudnya. Kalau suruh sholat malam luar biasa, suruh puasa pulang udah lapar. Jadi orang itu nggak sama semuanya, kata Imam Malik, karena orang itu diberikan karunia masing-masing. Ya, makanya kenapa pintu sorga pun dibuat demikian. Karena ada orang yang kemudian dilebihkan dari sholatnya, ada orang yang dilebihkan dari sedekahnya, ada yang dilebihkan dari tobatnya, ada orang yang dilebihkan dari jihadnya, dan begitu seterusnya. Makanya pintu sorga dibentuk masing-masing kelebihan dari ibadah di dunia. Makanya nanti masing-masing dipanggil. Tetapi adakah kemudian orang yang dipanggil dari semua pintu? Ada. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akan dipanggil dari semua pintu. Apakah hanya Abu Bakar? Tidak. Ada beberapa orang seperti wanita yang melaksanakan 4 kewajiban. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabis samaniyah syi'ti." Gitu. Kata Nabi SAW, apabila seorang wanita menjalankan sholat, menjaga sholat wajibnya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga kemaluan dan kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, maka dia akan dipanggil dari 8 pintu sorga sesuai dengan wanita itu kehendaki. Jadi ada beberapa amalan yang bisa orang itu dipanggil dari semua pintu sorga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjut kepada kenikmatan di dalam sorga, sorga itu digambarkan di dalam Al-Quranul Karim dengan beberapa nama. Ada kemudian dalam Quran itu sorga disebut Darussalam, tempat keselamatan. Kenapa? Karena di sorga itu tidak ada yang membahayakan. Karena orang masuk sorga itu betul-betul akan selamat. Selamat lisannya, tidak mencaci, tidak memaki. Selamat hatinya, tidak ada yang dengki, tidak ada yang hasad. Makanya Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Kami cabut dalam hati penduduk sorga itu kedengkian. Jadi hati penduduk sorga itu adalah satu hati. Lisannya juga tidak membahayakan, perbuatannya tidak membahayakan, kemudian hatinya pun tidak membahayakan. Selamat, ya kan? Selamat akhlaknya. Termasuk juga nanti dijelaskan ketika bicara tentang kenikmatan sorga, termasuk selamat fisiknya. Penduduk sorga tidak meludah, penduduk sorga tidak kencing, penduduk sorga tidak berak, penduduk sorga tidak mengeluarkan dahak, bahkan tidak mengeluarkan mani, madi, wadi, dan begitu seterusnya. Ya, selamat fisiknya. Bagi wanita tidak ada haid, tidak ada nifas, bahkan bodinya selamat, tidak melahirkan. Karena wanita rusak bodi itu karena melahirkan kan gitu. Akhirnya melar gitu. Dulu istri antum pertama nikah langsing kayak bidadari, punya anak 3, oh udah melar kan, gak jelas gitu. Ya karena melahirkan itu yang kemudian merubah fisiknya kan. Di surga nggak melahirkan. Jadi kalau pengen anak ya nanti tinggal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti dijelaskan itu. Ya, intinya bahwa surga itu Darussalam, tempat selamat. Orang masuk surga selamat. Makanya salam pertama malaikat ketika kita masuk surga, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. Keselamatan bagi kalian. Karena engkau sudah sabar di dunia, sekarang balasannya. Dan ini surga sebaik-baik tempat untuk kalian, kata para malaikat yang menjemput orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua ada namanya Jannatu Adn. Surga itu ada juga disebut surga Adn. Sehingga ada yang kemudian penulis ya yang berusaha untuk mencari tahu tentang surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam. Sebenarnya surga yang pernah ditempati Nabi Adam itu ada di langit atau ada di bumi?
Ada yang berpendapat bahwa sorga yang ditempati Nabi Adam itu adanya di Yaman, di Aden sana. Tetapi pendapat yang kuat tidak. Sorga yang ditempati Nabi Adam yang di langit sana. Itu pula sorga yang akan ditempati oleh seluruh anak turunannya. Dan itu yang kuat berdasarkan nas Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun berdasarkan nas Al-Quran karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu Adam suruh turun. Adam suruh turunkan, ihbitu minha jami'a, turun kalian semuanya kata Allah. Yang namanya turun dari atas ke bawah lah kan gitu. Kalau surga Aden itu maksudnya di Aden Yaman, ya, saya pernah ke Aden, tidak ada bekas-bekas surganya, minimal ada bekas-bekasnya kan itu. Jadi intinya bahwa surga Aden di sini bukan surga Aden yang ada di negeri Yaman, Aden yang ada di langit sana. Kemudian juga Al-Quran mengistilahkan Darun Naim. Naim diambil dari fa'il, artinya kenikmatan yang bertambah. Naim itu artinya kenikmatan yang banyak dan bertambah. Karena di surga itu kenikmatannya bertambah. Pamannya walaupun sama-sama minum nih, hari ini minum susu, besok minum susu. Susu rasa besok itu berbeda dengan rasa sekarang. Susu rasa lusa itu berbeda dengan susu kemarin. Ya, jadi makin hari makin lezat. Begitu juga buah-buahan. Pemain sekarang kita makan buah nih, ada 3 buah anggur. Kita makan buah anggur pertama, ya lezat sekali. Kemudian setelah itu ambil buah anggur yang kedua, lebih lezat lagi. Kemudian yang ketiga lebih lezat lagi, gitu maksudnya. Dia akan bertambah kenikmatannya. Setiap hari akan bertambah. Makanya disebut Daru An-Naim. Kemudian juga disebut Darul Maqam. Dar al-Maqam, tempat maqam, kedudukan yang sangat mulia. Dan di surga makom yang paling tinggi adalah makom Nabi SAW. Ya, makanya disebutkan makomam mahmudan. Allah mengatakan dalam setiap doa azan gimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tama was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan. Jadi makom yang paling tertinggi adalah makom mahmud. Tempat yang paling terpuji, dan itu adalah tempat yang paling tinggi khusus untuk Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian di kiri kanannya ada disebut maqam al-wasilah dan maqam al-fadilah. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Berarti ada 2 maqam di sini. Setelah maqam mahmudah paling tinggi, di bawahnya ada 2 maqam. Maqam wasilah itu diberikan kepada istri Fir'aun namanya Asiyah bintu Muzahim. Kemudian maqam mahmudah diberikan kepada ibunda Isa bin Maryam bintu Imran. Dan 2 wanita ini keduanya akan menjadi istri Nabi SAW di surga. Maka bahasanya wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Muhammad itu wasilah, maksudnya Asiyah bintu Muzahim, wal fadilah maksudnya Maryam bintu Imran. Jadi 4 wanita terbaik akan jadi keluarga Nabi. Kita tahu bahwa kamula minan nisa kathir, kamula minar rijal kathirun, walam yakmul minan nisa illa arba, kan itu ya. Laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna tidak ada kecuali 4. 1 Asiyah bintu Muzahim, 2 Maryam bintu Imran, 3 Khadijah bintu Khuwailid, dan yang terakhir putri Rasul Fatimah bintu Muhammad SAW. Semua akan jadi keluarga Nabi. Asiyah akan dipersunting Nabi di sorga, Maryam akan dipersunting Nabi di sorga, Khadijah ya sudah jelas istrinya, ya kan, Fatimah sudah jelas anaknya akan berkumpul. Jadi makom yang paling tinggi. Kemudian setelah itu makomnya ulul azmi dan begitu seterusnya. Karena sorga itu saya ulangi bertingkat-tingkat. Kemudian juga yang nomor 5, sorga itu disebut juga Dar al-Khuldi, tempat di mana orang dikekalkan di dalam. Makanya tidak benar buku yang diterbitkan oleh siapa saya lupa namanya. Buku itu judulnya ternyata sorga dan neraka tidak kekal. Kita katakan keduanya kekal. Berdasarkan nas Quran dan hadis Nabi SAW, kekal selamanya. Tentu kekekalan sorga akan berbeda dengan kekekalan Allah. Karena sorga itu awalnya tidak ada, diciptakan baru ada. Ya kan, kalau Allah sebelumnya tidak didahului dengan ketidakadaan, Allah itu akan senantiasa ada. Dan kekalnya sorga itu karena Allah yang berkehendak. Artinya kekalnya sorga tergantung kepada kehendak Allah. Jadi tidak sama kekalnya Allah dengan kekal sorga. Tapi yang jelas Allah berkehendak sorga itu
dikekalkan, maka disebut darul khuldi. Kemudian ada disebut jannatul ma'wa, ya, tempat kembali. Artinya tempat kembali kita bukan di bumi. Ma'wa itu tempat kembali kita. Ya, jangan sampai kemudian kita jadikan dunia ini tempat kembali kita, sehingga menghabiskan seluruh energi kita, harta kita, tenaga kita hanya untuk membangun istana di bumi. Percuma, ya kan? Kalau orang kemudian membangun istananya di bumi dengan membeli istana yang megah, kendaraan yang mewah, tanah yang luas, dan begitu seterusnya, nanti juga akan ditinggal. Betapa banyak orang-orang kaya setelah numpuk kekayaannya kemudian meninggal, kekayaannya direbutan ahli warisnya, kan? Karena memang dunia itu bukan tempat kembali. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharib aw birus sabil. Abdullah ibn Umar, jadilah di dunia ini seperti orang asing yang hanya lewat sesaat, ataupun jadikan dunia ini tempat persinggahan saja. Singgah saja sebentar, nanti akan jalan lagi, ya kan? Karena memang tempat kita bukan di dunia tetapi di sorga. Makanya ada istilah sabda Nabi yang mengatakan man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dia ketika di dunia dia investasikan seluruh nafasnya untuk akhirat, ya, hartanya dia bangun untuk istana di sorga, kemudian kehidupannya hanya untuk sorga saja. Ketika dia sedang mendekati sakaratul maut, dia akan cinta dengan kematian dan akan cinta dengan Allah. Karena apa? Dia ingin segera menempati sorga yang selama ini dibangunnya di dunia, sehingga dia cinta berjumpa dengan Allah dan Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Tapi kalau seluruh kekayaannya, seluruh waktunya dia investasikan di dunia, ketika hendak meninggal berat dia, sehingga dia benci berjumpa dengan Allah karena tahu akhirnya neraka. Makanya Allah benci juga berjumpa dengan dia. Makanya di sini di antara nama surga adalah Jannatul Ma'wa. Kemudian yang ketujuh juga Darul Hayawan, artinya tempat kehidupan. Yang sesungguhnya kehidupan itu di surga. Kalau di dunia ini bukan sesungguhnya kehidupan, tapi darul ibtila, tempat kita diuji di dunia ini. Makanya sering saya katakan, orang di dunia ini satu tidak akan selamat dari istirahat, pasti sibuk, ya. Yang kedua tidak akan selamat dari ucapan manusia, pasti disakiti. Yang ketiga tidak selamat dari kematian, pasti mati. Dan karena memang bukan kehidupan, ya, akan banyak masalah di dunia ini. Karena ini bukan cari kehidupan yang sebenarnya adalah darul hayawan. Maksudnya tempat kehidupan yang hakiki, yang penuh dengan kebahagiaan yang sempurna itu hanya ada di surga. Kemudian juga surga disebut Al-Firdaus, dan Firdaus ini surga yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus al-a'la. Apabila minta surga jangan tanggung-tanggung, kata Rasul. Minta surga yang paling tinggi, maksudnya surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu a'lal jannah, yang paling tinggi surganya, wa fawqahu arsyur rahman, di mana atapnya langsung arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebut maq'adus sidqin, gitu ya, tempat duduk, tempat tinggal yang betul-betul, ya, tempat tinggal. Bukan hanya sekedar di dunia saja. Kadang-kadang kita sudah buat rumah yang bagus pun masih ada saja kurangnya, ya, ada saja celahnya, pengen dirombak lagi, pengen ini lagi, pengen itu, banyak keinginan, ya. Taib, ini nama-nama surga. Masuk kepada sifat-sifat surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, surga itu memiliki tingkatan yang luar biasa. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tingkatan di surga itu sebanyak huruf dalam Al-Quran. Sebagian lagi mengatakan bahwa tingkatan di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran. 6.500 kurang lebih ayat dalam Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan sebanyak huruf dalam Quran berarti banyak, gitu ya. Ada yang mengatakan sebanyak ayat dalam Al-Quran. Dan ini berdalil dengan sabda Nabi SAW ketika Allah berfirman kepada penduduk surga, Iqra, bacalah Quran, menunjukkan bahwa Quran itu bukan dibaca di dunia saja, sampai ke surga disuruh baca. Iqra, baca Quran. Wartaq, naik, pilih tingkatanmu di surga, suruh naik kita, ya.
Karena penduduk surga itu bisa terbang. Ya, kalau di dunia kan Superman aja bisa terbang, itu pun settingan kan itu. Kalau di surga itu memang bisa terbang orang. Makanya disuruh iltak nyari ke atas. Kan tingkatan kan surga itu darajat, makin tinggi makin indah. Kalau neraka makin bau makin jahat gitu ya. Jadi suruh naik, suruh terbang ke atas. Ya, sebagian lama mengatakan dikasih rop-rop. Rop-rop itu kasih sayap di belakang, terbang ke atas. Ya kan? Kemudian disuruh mencari tingkatannya di surga. Kemudian kata Nabi SAW, waratil, tetapi tartilkan bacaanmu, jangan tergesa-gesa. Waratil kama kunta turattil fid dunya. Kemudian Rasul mengatakan, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Tempat dudukmu, maksudnya tempat tingkatanmu di sorga itu disesuaikan dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Artinya semakin banyak gemar membaca Quran, semakin tinggi tingkatannya. Jadi bacaan Quran itu salah satu peninggi derajat ya di akhirat itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengambil istinbat dari hadis ini bahwa tingkatan sorga itu sebanyak ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, ada juga yang mengatakan sebanyak huruf di dalam Al-Qur'an. Lah dari tingkatan-tingkatan sorga itu Allah kecualikan ada mi'atu darajatin. Jadi ada 100 derajat tingkatan yang itu dikhususkan untuk para mujahidin. Karena memang para mujahidin itu memang terkenal perjuangannya di dunia kan. Sudah menghabiskan waktunya, biayanya, bahkan nyawanya, sehingga derajatnya dikhususkan. Ada khusus ya kan, 100 derajat itu khusus bagi para mujahidin. Taib. Adapun kemudian sorga sendiri memang tidak dijelaskan berapa tingginya kan. Al-Quran hanya menyebutkan lebarnya saja. Ya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard, kan itu ya. Bersegeralah kalian mencari ampunan Allah karena sorga itu seluas langit dan bumi. Al-Quran hanya menjelaskan luasnya saja. Ya, seluas langit dan bumi. Anda bisa bayangkan berapa luas langit dan bumi itu. Itulah satu sorga. Tapi Allah tidak menyebutkan berapa tingginya. Ya. Tapi yang jelas bahwa dengan besarnya sorga itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan kita saja di dunia ini, ikhwatu fiddin, untuk mencari kapling untuk rumah kita saja. Kadang-kadang nggak kecapean kan, saking mahalnya. Akhirnya cari ruli pula ya kan, cari kapling gratisan, jadi dutan-dutan. Coba satu kapling saja kita harus beli. Di ruli aja ada harganya gitu ya, harus tetap juga beli kan gitu. Sama yang serobot juga. Artinya di dunia saja harus satu petak tanah saja sudah sulit. Tapi di surga itu bukan satu petak tanah, seluas langit dan bumi, dikasihkan free, langsung kasih sertifikat. Ya, tidak usah bayar WTO, karena Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada penduduk surga. Bayangkan. Tetapi kita diberikan tanah yang luas, terkadang juga orang tidak tergoda kan. Terkadang orang kalau datang kotak infak di depan itu masih juga 2.000 yang masuk, seolah-olah satu petak di surga itu masih 2.000 harga. Kan itu ya. Di dunia saja tidak ada itu harga satu petak rumah 2.000, itu tetap juga 20 juta gitu ya, 40 juta. Ini dia mau beli tanah di surga 2.000, 3.000 ya. Kadang lebih parah lagi yang ada bunyi kenceleng. Ditengok di sini 1.000, rupanya 100 perak. Jadi kadang-kadang ada orang meremehkan seperti itu. Taib, kembali bahwa Allah hanya menyebutkan luasnya, tapi tidak menyebutkan tingginya. Ayat ini ketika keluar, ketika turun gitu kan, ada seorang sahabat, lupa namanya siapa itu, pokoknya dalam perang Uhud, perang Badar. Jadi sahabat ini membawa kurma di tangannya. Kemudian dia mendengar ayat ini turun, bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasul, betul surga itu seluas langit dan bumi? Kata Rasul, ya. Kemudian dia maju melempar kurma-kurmanya. Dia mengatakan, kalau kurma ini masih di tanganku, maka tentu ini kehidupan yang melelahkan. Akhirnya kurmanya dilempar, dia pun perang, mati syahid. Ya kan? Begitulah para sahabat, kalau urusan surga itu tidak bisa ditawar-tawar. Seperti kasusnya siapa? Ayahanda Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah ini punya ayahanda namanya Abdullah ibn Haram. Abdullah ibn Haram ini cacat, pincang.
Ya, sudah tua, nggak layak untuk jihad. Cuman masalahnya dia akan cemburu dengan teman-temannya yang ketika perang Badar terlibat dan Allah menangkan. Kemudian terjadi perang Uhud, dia ingin terlibat. Masa di Badar saya nggak ikut, di Uhud nggak ikut juga gitu. Jadi dia mengatakan kepada Nabi SAW, izinkan aku. Tapi kemudian Jabir mengatakan, ya Rasulullah, janganlah kau izinkan ayahku. Dia pincang, dia sudah tua, nggak layak perang. Anak putrinya pun banyak, siapa yang bisa merawat mereka? Kedengaran bapaknya marah, emosi. Ngomong sama Jabir, ya Jabir laulal jannah la afartuka iya. Kayak Jabir, enak saja kau ngomong, ya, mau menghentikan perang. Ya, kalau bukan karena kedudukan sorga, ku siap digantikan posisi. Tapi ini sorga, tidak mau saya gantikan posisi. Akhirnya dia orang yang pertama mati syahid dalam Uhud, Abdullah bin Haram. Dan dia satu-satunya sahabat yang diajak bicara Allah saat kematian. Jadi ketika dia mati syahid, Allah memanggil ruhnya. Kemudian mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hambaku, kau sudah mati untukku, kata Allah. Kemudian kata Abdullah bin Haram, ya Rabb, saya hanya ingin kembali ke dunia agar aku bisa perang kedua kalinya dan mati syahid kedua kalinya gitu. Bayangkan, kata Allah, mustahil orang mati hidup lagi, yang lain saja lah. Maka Abdullah bin Haram mengatakan, kalau begitu sampaikan kondisiku di sisimu kepada Jabir putraku dan kepada seluruh para sahabat. Dari sini turun ayat, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya'in inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang mati syahid itu mati. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberikan rezeki yang melimpah. Ayat ini menghabarkan kondisi siapa? Abdullah bin Haram kepada semua umat Islam. Karena itu permintaannya. Kan itu ya. Baik, kembali bahwa sorga itu seluas langit dan bumi. Dan sorga itu bukan hanya satu sorga, tapi sorga-sorga. Ketika seorang sahabat namanya Harith Al-Harith, dia terlibat dalam perang Badar. Terlibat dalam perang Badar. Cuman masalahnya Al-Harith ini, ketika belum perang, jadi para sahabat menata pasukan di malam hari untuk keesokan hari perang. Jadi Al-Harith ini kan bagian daripada jaga malam, ribat fisabilillah gitu. Rupanya ada seorang sahabat yang namanya malam hari, dikiranya Al-Harith ini musuh yang menyusup, dipanah, mati kan itu ya. Jadi ini kan yang mana sahabat, yang mati juga sahabat, karena disangka musuh, ya kan, terpanah mati dia. Ketika kemudian selesai perang Badar, ibunya kan bertanya, di mana anak saya? Maka diceritakan, anaknya mati salah panah katanya kan. Disangka musuh, rupanya sahabat. Ibunya menangis. Datang kepada Nabi mengatakan, karena masalahnya Al-Harith ini mati, pemahaman ibunya, kalau mati tidak dalam perang berarti bukan syahid. Apalagi yang membunuh bukan orang kafir kan, yang membunuh sama-sama muslim kan, cuman salah sasaran aja. Makanya ibunya sedih. Dia datang kepada Nabi SAW. Di mana Al-Harith ya Rasulullah? Apakah dia di sorga atau di neraka? Maka kemudian Rasul mengatakan, ya Ummah Harith, saya Ummu Harith. Ingat, sorga itu bukan satu tingkatan. Dan anakmu di sorga yang paling tinggi. Dari sini menunjukkan bahwa sorga itu bertingkat-tingkat. Jadi saya sudah jelaskan ya. Baik. Dan sorga itu di mana letaknya? Ya di atas langit. Sorga itu tempatnya di atas langit. Lebih tepat lagi, dimulai dari Sidratil Muntaha. Ya, Sidratil Muntaha di atasnya sorga dan diakhiri di Arsy Allah. Jadi mulainya dari Sidratil Muntaha, akhirnya atapnya langsung Arsy Allah. Itulah sorga. Karena Allah yang mengatakan fi Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di Sidratil Muntaha di sisinya ada sorga. Ya, sorga di atas Sidratil Muntaha. Baru setelah itu akhirnya di Arsy Allah. Sebagaimana hadis yang tadi saya baca ketika menjelaskan sorga Firdaus, apa kata Rasul? Wasaqfuha arsyu Rahman. Sementara atapnya sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi itu adalah Arsy Allah. Jadi kita tahu bahwa posisi sorga itu dimulai dari Sidratil Muntaha dan diakhiri dengan Arsy. Seperti itu. Ya. Baik. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para penghuni sorga, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Jadi Nabi SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabatnya, atardawna an takunu rub'a ahlil jannah, maukah kalian agar 1/4 dari kalian, maksudnya umat Islam, menjadi penduduk surga? Kulna, sahabat mengatakan, na'am, tentu ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah, ridhokah kalian menjadi umat yang 1/3 dari kalian menjadi penghuni surga? Kulna, sahabat mengatakan, na'am, tentu. Kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, inilah arju an takunu nisfa ahlil jannah, tetapi demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, aku berharap bahwa separuh umatku menjadi penduduk surga. Wa dzalika li annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, karena surga tidak dimasukkan kecuali jiwa yang muslim, yang pasrah kepada Allah. Wa ma antum fi ahli syirki, dan kalian bukan termasuk ahli syirik. Dalam riwayat bahwa penghuni surga dari kalangan umat Rasul itu bukan separuh, tapi 2/3, sulusai, 2/3 umat Rasul. Berarti 1/3-nya bukan, tidak termasuk kan? Artinya kan dari sini menunjukkan bahwa penghuni surga kebanyakan umat Islam, karena 2/3-nya masuk surga. Ya, luar biasa ya. Dan yang pertama masuk Nabi SAW, kemudian disusul oleh umatnya. Taib, ketika orang pertama masuk surga, apa yang dimakan dan apa yang diminum? Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang makanan yang pertama kali dimakan penduduk surga. Maka Nabi SAW menjawab, ziyadatu kabidin nun, atau ziyadatu kabidil hud. Maka Nabi SAW mengatakan yang pertama kali dimakan penduduk surga adalah ziyadah kabidin nun, hatinya ikan paus. Yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga. Kemudian ditanya lagi, fama ghada'uhu ala ithriha, setelah memakan hatinya ikan paus, kemudian makanan selanjutnya apa yang dimakan? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, akan disembelihkan yunharu lahum surul jannah, akan disembelihkan untuk mereka sapi-sapi sorga, alladhi ya'kulu min atrafiha, yang mereka makan dari ujung-ujungnya saja, yang lezat-lezatnya saja. Itu makanan kedua. Pertama makanan hati ikan paus, ya kan? Ada sih yang berusaha untuk mencari hikmahnya. Ya walaupun sebenarnya kita tidak perlu mencari hikmah, karena apa yang disabdakan Rasul selama hadis sahih kan samina wa ta'na. Kita cukup mendengar saja dan taat, ya kan? Nggak perlu membantah. Kenapa mesti hati ikan paus? Kenapa nggak pecel lele saja umpamanya kan? Ya, memang begitu sabdanya. Tapi ada yang kemudian mencari hikmah. Ya, kenapa? Karena hati ikan paus itu memiliki faedah untuk menghilangkan keletihan yang selama ini penduduk surga itu sudah letih di padang mahsyar dengan perjalanan yang melelahkan, adanya hisab, mizan, macam-macam. Ya, belum lagi ketitian, belum lagi berjubel di pintu surga, lelah mereka. Maka sebagai jamunya untuk menghilangkan kelelahan itu memakan hati ikan paus. Ya, ada yang mencari hikmah seperti itu, tapi kan bagi kita diketahui hikmah atau tidak selama hadis ini saya samina saja kan itu ya. Kemudian yang kedua, setelah makan hati ikan paus baru diberikan kepada mereka surul jannah, daging sapi surga. Nah, jangan antum samakan ya sapi dunia dengan sapi surga. Kemudian ditanya lagi, fama syarabuhum alaihi, setelah mereka makan kabidil hud, makan dulu gitu ya, kemudian daging sapi baru minum ya. Dan dalam kesehatan kan gitu juga kan, habis makan kan jangan minum kan, setengah jam baru minum, nah, kan itu dalam kesehatan itu. Karena di sini juga begitu kan, makan dulu baru kemudian minum kan. Nah, jadi minumnya itu ada jeda. Fama syarabuhum alaihi, lalu apa minuman mereka? Maka Rasul mengatakan min ainin tusamma salsabilah. Kata Nabi SAW, maka minuman yang pertama kali diminum penduduk surga adalah diambil dari mata air salsabilah.
Jadi minumannya namanya salsabila. Ada yang mengatakan air jahe, ya wedang jahe bahasa kitanya ya kan. Tapi kan wedang jahe di sini kan beda dengan wedang jahe di sana kan gitu ya. Jadi ambil dari mata air salsabila. Gitu. Kata orang Yahudi ini sodaq kau benar wahai Muhammad. Dan Allah mengatakan ukulu hadaim wa dilluha tilka uqbal ladina taqau wa uqbal kafirina nar. Dan buahnya tak henti-henti dengan naungannya, demikian pula itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Taib ya. Di sorga itu saya ulangi dari awal adalah tempat yang penuh dengan keselamatan. Selamat fisiknya, selamat lisannya, selamat hatinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun, wala yatfulun, wala yabulun, wala yataghawwatun, wala yamtakhitun." Qalu fama balu ta'ami? Qala jusa'un wa raskhun karushil miski. Yulhamuna at-tasbiha wat tahmida kama tulhamuna nafsa. Sesungguhnya penduduk sorga itu mereka makan aja, minum saja, namun mereka tidak meludah, mereka tidak kencing, mereka tidak buang hajat, mereka tidak mengeluarkan dahak. Ada orang bertanya, berarti nggak ada toilet di sorga Ustaz? Ya nggak ada, ngapain itu ada toilet? Oh nggak buang hajat, nggak kencing, apa yang dibuatkan toilet? Di sorga itu tidak ada kamar mandi, tidak ada toilet, ya kan? Dan tidak pernah mandi juga. Yang badan mereka bersih, ya, selamat dari bau badan, tidak ada daki, gitu ya. Oh, nggak ada yang keluar lah, cairan-cairan yang dibenci oleh penduduk dunia itu nggak ada di sorga. Kemudian para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka kalau mereka tidak buang hajat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan cara membuang hajatnya dengan cara bersendawa. Itulah buang hajatnya. Kan gitu. Kalau kita itu berarti kenyang gitu. Tapi kalau di sorga ya maksudnya sendawanya itu adalah buang hajatnya, atau dengan cara berkeringat dan keringatnya berbau minyak misik. Ini keringatnya sebagai buang hajat, subhanallah. Jadi senanglah keringat berbau misik gitu kan. Kalau kita aja buang hajat di dunia, makanya ada sepiteng itu karena jijik manusia melihatnya dan tidak mau menciumnya kan gitu. Ini keluar keringat bau misik lagi. Mereka diilhami selalu bertasbih, bertahmid sebagaimana kalian selalu bernafas. Karena seluruh makhluk di sorga itu, benda apapun, pohon apapun, mereka akan bicara. Jadi bisa bicara semuanya. Sendok bisa bicara, gelas bisa bicara, piring bisa bicara, semua bisa bicara. Ya. Dan mereka senantiasa bertasbih dan bertahmid. Semua yang di sorga itu, semua. Dan kalau ngirim pesan itu, pamannya antum ingin berjumpa dengan Nabi SAW, kan mustahil. Sorga antum di bawah, Nabi berada di makom di atas sorga Firdaus, gimana? Tapi pengen ketemu. Ya. Maka tinggal ngomong saja, nanti akan tersampaikan kepada Nabi SAW dan Rasul yang turun menemui kita. Tidak mustahil kita berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Rasul pun ingin berjumpa dengan kita. Rasul rindu ingin berjumpa dengan kita. Kata Nabi SAW saat 5 hari menjelang wafatnya kan dia ziarah ke kuburan Uhud. Kemudian pulang menangis. Sahabat heran kenapa menangis. Kemudian Rasul mengatakan, "Ishfaqtu li ikhwan." Aku rindu ingin berjumpa teman-teman. Sahabat mengatakan, "Awalasna ikhwanuka." Rasul, bukankah kami teman-temanmu? Kata Rasul, bukan, kalian sahabat-sahabat. Adapun ikhwani alladzina lam yarawni wa yu'minu bi, kaum yang tidak pernah melihatku tapi beriman denganku. Itulah teman-teman. Artinya Rasul juga rindu ingin berjumpa dengan kita. Ya, maka kita pun akan berjumpa dengan Rasul kalau kita masuk ke dalam surga. Kemudian sifat makanan dan minuman di surga itu adalah semau kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Waqiah ayat 20-21, "Wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun." Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih sesuka mereka. Kalau di dunia pengen durian ya nunggu musim durian. Nah, sekarang lagi musim durian. Itu udah makan durian belum? Ya.
Pengen manggis nunggu musim manggis, pengen dukun musim. Ada musimnya di dunia sini. Tapi kalau di surga kan nggak ada musimnya. Dan kita tinggal milih. Dan yang lebih mengherankan lagi di sini, walahmi tairin mimma yashtahun, dan daging-daging burung dari apa yang mereka inginkan. Ada yang mentafsirkan lahmi tairin. Lahmi tairin diartikan bahwa semua binatang yang ada di surga itu semua terbang. Ya, semua terbang. Karena di sini kalimatnya tair, burung. Ya, lahm itu daging, tair itu artinya sesuatu yang terbang. Jadi tidak ada binatang yang melata seperti binatang bumi yang bergerak di bumi itu tadi. Ya, kalau di bumi kan memang karena ada hubungan gravitasi bumi sehingga manusia tidak bisa terbang kan, masih tersedot bumi sehingga ya kita ya jalan di bumi, kambing jalan di bumi, semua di bumi. Tapi di surga kan sudah tidak ada gravitasi, enggak ada lagi. Sehingga kemudian semua terbang. Ya, semua terbang, kambing terbang, sapi terbang, terbang. Antum aja jadi Superman terbang. Ya, makanya disebut Ja'far At-Tayyah. Ja'far itu terbang, haitsusya. Ya, sesuai dengan kehendak dia. Seperti hadis yang tadi saya katakan, Iqra, baca Quran, wartak dan terbanglah. Cari tempatmu di surga. Jadi semua terbang di surga itu, binatang terbang, orang terbang gitu. Dan tinggal ngomong saja, tinggal tunjuk saja, pengen daging ini tuh, lagi sapi lewat, pengen daging sapi. Langsung kepikir stik sapi udah ada di depannya gitu ya. Jadi tidak perlu lagi harus ke Nagoya ya kan, udah mahal lagi gitu, apalagi BBM naik kan gitu. Ongkosnya udah mahal, mau makan mikir-mikir. Intinya bahwa memang di surga itu tidak bisa dibayangkan. Sehebat apapun saya membayangkan surga itu, nggak akan kebayang surga itu, saking indahnya. Baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalam. Dan Allah juga mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu di dunia. Ini makanan surga. Bagaimana minumannya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memang sangat memanjakan penduduk surga. Kalau di dunia kita mau minum susu saja harus beli, dan itu pun ditaruh di kaleng susu gitu kan. Terkadang ada expirednya. Kadang-kadang kalau sudah dibuka tutupnya kemudian ditaruh di gelas, tidak bisa dibuat 2 hari. Kalau dibuat 2 hari mencret kita minumnya. Artinya bahwa banyak kendala-kendala di dunia ini. Mau madu ya nunggu dulu diperas dari tawon, dibotolin, beli botolan. Kadang-kadang ketipu rupanya gula kan gitu. Itulah di dunia ya. Nasib orang di dunia kan begitu ya. Mau apa lagi? Mau khamar tidak boleh, haram kan itu. Karena siapa yang mabuk di dunia nggak akan mabuk nanti di akhirat. Susah di dunia ini. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Muhammad ayat 15. Allah mengatakan, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anhar min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratin min rabbihim." Perumpamaan surga yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang berisi air yang tidak pernah payau, tidak pernah keruh, jernih jernih. Dan sungai-sungai yang isinya air susu. Kemudian sungai-sungai yang isinya air khamr yang sangat lezat dirasakan oleh para peminumnya, serta sungai-sungai yang berisi madu-madu murni yang sudah disaring, dan di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat satu contoh saja khamar di dunia ya kan. Khamar di dunia itu pertama mengandung alkohol, otomatis memabukkan. Ya kan? Kemudian yang kedua membuat pening kepala. Paling rendah orang minum khamar itu sakit kepala. Ya paling tinggi ya tidur di solokan gitu ya, nggak sadar. Kemudian juga nyerocos gitu ya, kadang-kadang menghina orang, mencaci maki orang. Makanya di zaman Umar ditambah hukuman dari 40 cambukan di zaman Nabi, kemudian
Di zaman Umar ditambah jadi 80 cambukan. Kenapa? Karena disamakan dengan para penuduh wanita baik-baik dikatakan berzina. Kan hadnya berapa? 80 cambukan. Lah, peminum khamar ditambah sama Umar, disamakan hukumannya karena orang yang lagi mabuk terkadang menuduh orang yang enggak. Ya kan? Maka disamakan sama Umar hukumannya. Dari zaman Rasul 40 cambukan menjadi 80 cambukan gitu ya. Nah, perhatikan di sini beberapa dalil. Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 47, la fiha ghaulun walahum anha yunzif. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, maksudnya khamar sorga, tidak ada dalam khamar sorga itu alkohol, dan mereka tidak mabuk karenanya. Sebanyak-banyak minum khamar di sorga itu tidak akan mabuk. Tapi lihat khamar di dunia bisa merusak segalanya, ya, merusak hati, merusak jantung, ginjal, semua merusak dia kan. Ini tidak, ya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Al-Waqiah 19, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Khamar-khamar di sorga itu tidak membuat pening kepala dan tidak pula memabukkan. Dan warnanya putih. Dan Allah mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 46, baydha'u ladzatil lisyaribin, warnanya putih dan lezat sekali. Minum khamar di akhirat itu warnanya putih dan sangat lezat. Dan juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, lam ta'surha ar-rijalu bi aqdamiha. Para laki-laki tidak perlu memerasnya dengan kaki-kaki mereka. Artinya di dunia saja kalau perlu mados, perlu khamar itu kan diperas dulu kan. Kan khamar itu kan dari buah-buahan juga ya kan, dari anggur, dari yang lainnya gitu ya. Jadi tidak perlu diperas, dan itu dalam bentuk sungai. Dan antum perlu tahu bahwa sungai di sorga itu tidak ada paritnya, tidak ada penghalang. Maksudnya kalau kita kan membuat solokan itu kan dibuat parit kiri kanan. Maksudnya ditinggikan sebelah sini, ditinggikan sebelah sini, baru dialirkan di tengah kan, supaya jangan meluber. Lah di sorga sungai itu tidak ada parit kiri kanan, tidak ada bangunan kiri kanan, ya begitu saja. Ya, tapi tidak meluber, gitu maksudnya. Ya, dan ini berdasarkan gitu ya, berdasarkan beberapa riwayat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Taib. Adapun kemudian itu cerita makanan minuman penduduk surga, cerita bangunan. Bangunan di surga itu diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul soal bangunan surga. Jadi dia mengatakan, akhbirna an bina'il jannah ya Rasulullah. Rasul tolonglah jelaskan bangunan-bangunan surga itu kayak apa, rumah-rumah surga, istana-istana surga itu kayak apa gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddatin. Satu bata untuk membangun bangunan dari surga terbuat dari emas, dan bata yang lain terbuat dari perak. Wa mila tuha al-mis, kemudian lantainya berupa minyak kasturi yang semerbak. Wa turbatuha za'faran, tanahnya berupa za'faran. Wa khusbanuha lu'lu wal yakut, kerikilnya berupa mutiara-mutiara dan permata. Kerikilnya dari mutiara, permata lagi, kerikilnya. Di dunia saja ada mutiara dan permata, mahalnya luar biasa. Dan kita bangun rumah itu bukan satu dua pasir, satu truk kan itu. Kalau satu truk mutiara dengan permata dah kaya antum. Tapi itulah pasirnya. Untuk bangunan-bangunan di surga itulah pasirnya seperti itu. Ya, lantainya minyak kasturi, bata-batunya emas perak, kan, luar biasa. Ya, kita punya segede bata emas saja gitu udah kaya tuh. Satu bata saja kan emas gitu ya. Emas batangan segede bata saja udah kaya. Kemudian Rasul mengatakan, man yadkhuluha yan wala ya'as wala yab'as wa yukhlad wala yamut wala tablath thiyabuhum wala yafna syababuhum. Siapa yang masuk ke dalam surga, maka ia selalu berada dalam keadaan senang dan tidak pernah susah. Makanya muka-muka penduduk surga itu wujuhu yauma idzin naimah. Ya. Wajah-wajah penduduk surga itu naimah. Naimah itu ya seperti kita di dunia ini baru selesai bayar utang, tiba-tiba kemudian dapat hadiah uang miliaran, kan senang tuh hidupnya.
Ya. Dia pusing punya utang 10 ribu, tahu-tahu ada yang ngasih uang 1 miliar. Nah, kalau bayar 10 ribu kan sisanya masih banyak tuh. Oh, senang dia kan. Nampaklah orang senang itu di dunia itu. Dan orang susah pun nampak gitu. Tengok orang punya utang kan nampak itu mukanya. Stres gitu. Jadi wajah-wajah penuh surga seperti itu karena banyak kenikmatan dengan ada beban. Ya wajah-wajah mereka itu penuh dengan nikmat, nampak gitu. Wajah-wajah penuh surga itu penuh dengan nikmat. Makanya orang yang masuk surga itu mereka senang. Yang luar biasa lagi adalah wa yukhlad wala yamut wala tabla thiyabuhum wala yafna syababuhum. Artinya tidak pernah susah, ia kekal tidak pernah mati, bajunya tidak pernah rusak, dan masa mudanya tidak akan berlalu. Masa mudanya tidak akan berlalu. Padahal istilah syarah mengatakan laitas syabab yaudu yauman. Kata orang Arab itu, seandainya masa muda itu bisa diputar balikan ke belakang, mustahil, ya kan? Lihat orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah usia 60, ya 70, terkadang kalau bercerita apa yang dibanggakan? Masa mudanya, ya kan? Orang-orang yang sudah purnawirawan kadang-kadang kan, itu yang diceritakan apa? Masa dia berjabat masa muda. Apa mungkin kembali? Nggak mungkin. Hanya cerita saja, nostalgia saja. Cerita dulu, kalau dulu saya kan gitu ya. Kalau purnawirawan itu biasa begitu. Zaman saya dulu, gitu biasa. Jadi, tapi kan mustahil. Sementara di surga itu kan tidak ada berlalu. Makanya usia penduduk surga itu sama dengan usia Isa ketika diangkat ke surga. Berapa usianya? Antara 33 sampai 34. Itulah usia penduduk surga. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pohon di surga, di surga itu ada pohon namanya tuba, pohon tuba. Allah mengatakan bada al-Islam gharib wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya asing, nanti akan asing, beruntunglah orang-orang yang asing itu. Tuba, ada yang mengatakan tuba di sini syajarul jannah, syajaratul jannah, pohon yang ada di surga. Di mana Nabi SAW kemudian menjelaskan nih, inna fil jannati la syajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanati. Di surga itu ada satu pohon, seorang mengendarai berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun tidak putus tuh bayangannya. 100 tahun pakai kuda balap untuk memutus bayangan pohon tidak akan terputus. Padahal kita kalau di rumah di depannya ada pohon mangga, ada pohon rambutan, kayaknya enak kita buat kursi-kursi di bawah pohon itu kan. Nah, ini pas siang-siang ini enak juga nih, duduk-duduk depan rumah sambil makan sayur asam, ikan asin gitu ya, sambal terasi, kayaknya enak kali kan itu. Kira-kira ketika matahari geser ke arah barat sedikit, kenalan matahari kita, masuk lagi ke rumah, kan gitu ya. Kita ini mau bernaung di bawah pohon itu, paling berapa menit lah kita bisa bernaung di sini. Lebihnya ketika matahari bergeser ya panas lagi. Tapi di surga Anda bisa bernaung sepuasnya di sini. Ya, sampai ada kuda balap 100 tahun melewati naungannya gak keputus. Besar sekali pohon ya kan itu ya. Taib. Adapun fisik penghuni surga. Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, Nabi SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an dalam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, khalaqallahu Adam ala suratihi. Tuluhu sittuna dira'ah. Fakullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Allah menciptakan Adam dalam rupa seperti dia yang sangat indah. Panjangnya 60 dhira' hasta. Semua orang yang masuk surga akan seperti bentuk fisik Adam. Kalau di dunia kan macam-macam tuh orang itu, ada yang tinggi, ideal gitu ya. Ada yang pendek, ada yang lebih pendek lagi cebol gitu ya kan. Ya. Terkadang menjadi hinaan orang. Fisik orang tuh kadang-kadang menjadi hinaan orang kan di dunia ini. Gara-gara tinggi dibilang si tawil, si tinggi gitu. Gara-gara pendek dibilang si cebol gitu. Gara-gara gendut dibilang si gedrum. Nah, macam-macam di dunia ini salah. Fisik aja harus dijaga. Kalau nggak dijaga dihina orang. Tetapi fisik penduduk surga itu semua sama. Tidak akan berubah fisiknya. Sempurna fisiknya. Karena ingat bahwa Nabi SAW mengatakan, yuhsyaru ma baina sakti ila syaikhil fani yaumal qiyamah fi khalqi Adam wa qalbi Ayyub wa husni Yusuf murdan mukahhalid. Ya.
Bagaimana Rasul menggambarkan ya bentuk penduduk surga. Mereka dibangkitkan di usia antara bayi dan manusia tua di hari kiamat sama dengan bentuk Adam. Artinya tidak ada anak dan tidak ada orang tua, semua sama seperti Adam. Dan Adam itu orang tampan. Ya. Kemudian Rasul mengatakan hatinya sama dengan Ayub dan tampannya sama dengan Yusuf. Penduduk surga itu hatinya sama dengan Ayub. Hati Ayub itu seperti apa? Sabar. Dicaci maki orang diam saja. Itu hati Ayub itu. Makanya kalau seandainya kita bicara tentang sabar itu, sabarlah seperti sabar Ayub. Nah, itu istilah saja. Gak mungkin kamu sabar seperti Ayub. Tetapi karena kalau cerita tentang Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang ingin sabar, nah itulah Ayub orangnya. Ayub itu nabi yang paling sabar. 18 tahun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam kefakiran, penyakit, meninggalnya anak-anak, tetapi tidak pernah mengeluh satu kalimat pun kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Hari ini kita lihat pemerintah baru akan menaikkan BBM, baru akan, belum ya, walaupun setelahnya dinaikkan, tapi baru akan saja sudah macam-macam kan ngomongnya. Itu tidak hendak membela pemerintah atau enggak, maksudnya baru akan dapat pengumuman. Wow, udah kebayang tuh masa depan tuh. Wah, ini kalau BBM naik nih, ini pasti naik, itu pasti naik. Udah ngeluh duluan kan gitu. Padahal belum kejadian, setelah kejadian makin ngeluh lagi. Ya, karena tidak sabar tadi. Ya, jadi terkadang seperti itu. Jadi di surga tidak ada hati-hati yang seperti itu. Kenapa? Karena terpenuhi ekonominya. Ya, kalau di dunia ngeluh karena tidak terpenuhi ekonomi, makanya ngeluh kan itu ya. Di surga terpenuhi semuanya. Ya. Jadi apa lagi mau berbuat jahat apa lagi? Semua sudah ada. Ya. Makanya salah satu kemudian kalau mengurangi kejahatan ya harus ekonominya harus mapan kan itu. Walaupun tak jarang juga yang buat jahat pula yang mapan-mapan ekonomi pula lebih parah gitu ya. Intinya bahwa di sini bahwa hati mereka sama dengan Ayub dan ketampanan mereka seperti Yusuf. Bayangkan kita cerita Nabi Yusuf ketika emak-emak yang ada di Mesir itu meledek Zulaiha. Zulaiha katanya, masa tergoda dengan budaknya, malu-maluin saja katanya. Kata Zulaiha, dia tak tahu budakku seperti apa katanya. Aku undang mereka semua. Akhirnya diundang istri si pejabat yang ngomel-ngomel itu, yang biasa mama kan begitu ya, ngerumpi. Diundang, kasih buah-buahan, kasih pisau. Nah, setelah mereka pegang pisau semuanya, kemudian mereka sedang iris buah-buahan semuanya, kata Zulaiha, wahai Yusuf, keluar kau kata. Keluar. Dipandang semua sama mama pejabat itu. Apa kata mereka? Mahadha illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat katanya. Gitu. Bayangkan mereka sampai membayangkan Nabi Yusuf ini bukan manusia, ini malaikat katanya. Ini bukan manusia, malaikat. Kemudian fakotokna, bukan kotoa, pakai tas lagi. Kotoa. Nah, bahasa Quran itu beda. Kalau kotoa satu irisan, kalau kotok itu artinya beriris-iris. Fakotokna aidiyahunna, mereka mengiris-iris. Bukan buah-buah, jadinya diiris-iris semuanya. Ya, jadi habis dan tidak terasa. Karena orang khusyuk itu kadang-kadang sakit pun tidak terasa. Tengok anak-anak main game itu, nggak makan seharian, nggak nongkrong aja, nggak terasa lapar itu. Jadi walaupun diurus nggak terasa karena saking khusyuknya melihat Yusuf gitu. Sampai dibilang malaikat. Coba bayangkan, baru tahu mak-mak ini kata Zulaiha, itulah Yusuf. Kenapa aku tergoda dengan dia? Akhirnya bapak-bapak pejabat takut istrinya terfitnah. Akhirnya mereka buat pasal karet, kita penjarakan saja Yusuf katanya. Akhirnya dipenjara lah Yusuf gara-gara itu kan. Nah, kembali bahwa intinya bahwa di sini bagaimana penduduk surga itu setampan Yusuf, sehati Ayub, setinggi Adam. Luar biasa kan itu. Kemudian juga kesibukan penduduk surga. Allah mengatakan dalam surah Yasin ayat 55, inna ashabal jannah al-yawma fi syughulin faqih. Sungguhnya penduduk surga itu di dalam kesibukan yang menyenangkan. Nabi SAW ya ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Kata Rasul menjawab, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra. Seorang laki-laki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari. Ya, antum aja kalau sudah berumur kan kadang-kadang nggak bisa setiap hari, 4 hari sekali kan gitu ya.
Kadang-kadang minum jamu dulu itu, ajar jahanam. biar strong gitu kan. Di sorga satu hari loh, antum bergilir 100 bidadari. Bisa bayangkan. Allah berikan kekuatan. Dan ketika para ulama mentafsirkan surah Yasin 55, maksudnya penduduk sorga itu fi syughulin fakihun, kesibukan yang menyenangkan itu artinya memecahkan keperawanan. Ya, jadi pecahkan keperawanan, tapi tidak pernah janda-janda gitu. Ya kalau habis perawannya pecah dibuat lagi perawan lagi. Makanya Allah mengatakan inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraba. Ketika ada nenek-nenek datang kepada Rasul, orang seperti saya ini bisa masuk surga enggak Rasul? Kata Rasul, enggak ada nenek-nenek di surga. Terus nenek ini pulang nangis. Dikira dia tidak masuk surga. Maka Rasul mengatakan bilang sama nenek itu, bukan nenek itu tak masuk surga, maksudnya di surga enggak ada nenek-nenek. Ya, karena semuanya akan jadi perawan usianya 33 sampai 34. Katakan kepadanya inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraba. Kami jadikan mereka perawan uruban atraba, usianya sama. Mau laki-laki perempuannya segitu. Enggak akan hilang masa muda. Kemudian kemah-kemah di surga. Inna fil jannati khaymatun min lu'lu'in mujawwafatin arduha sittuna milan. Di surga ada kemah dari mutiara yang dilubangi, lebarnya 60 mil. Antum kalau mau honeymoon dengan istrimu, hangout atau apa istilahnya kan, harus bayarlah ke hotel kan. Kadang-kadang kalau mau ke hotel yang agak mahal, tak ada pula duit gitu. Terpaksa kelas melati. Ya sesuai dengan pesa lah kan itu. Tapi di surga disediakan fasilitas kamar disediain. Karena tahu sebenarnya surga itu dunia ini miniatur surga. Apa yang kita hajatkan, disenangkan di dunia itu disediakan di sana gitu. Apa sih kemauan kita? Mau rekreasi udah ada, ya. Nanti kita ceritakan bagaimana ada air yang mancur dari bawah, ada air yang curah dari atas, ada yang sungai, ada macam-macam. Itu kan tempat-tempat rekreasi manusia di dunia. Di surga ada semuanya, disediakan taman-tamannya, kebun-kebunnya, ya luar biasa gitu. Kemudian juga di antara pasar surga. Di surga juga ada pasar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati lasuqa ya'tunaha kulla jum'atin fatakhubburihus simali fatakhussu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala fayarji'una ila ahlihim wa qadizdadu husnan wa jamala." Fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdastum ba'dana husnan wa jamala fayaquluna wa antum wallahi laqad izdastum ba'dana husnan wa jamala. Subhanallah ya, dalam hadis Muslim, sungguh di surga itu ada pasar yang didatangi penghuninya surga setiap Jumat. Di dunia itu disebut hari Jumat, di surga disebut Yaumul Mazid ya. Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan tampan. Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampannya. Keluarga mereka berkata, demi Allah, wahai suamiku, engkau semakin bertambah indah dan tampan. Para suami pun mengatakan kepada istri-istrinya, kalian pun semakin bertambah indah dan cantik. Artinya setiap Jumat atau disebut dengan Yaumul Majid di surga itu, ya, ada setiap Jumat itu untuk memperbaiki fisik manusia. Jadi setiap Jumat itu makin tampan, Jumat berikutnya tampan lagi, Jumat makin tampan, begitu maksudnya. Bahkan ada hadis ini memang tidak sahih ya, tapi masyhur gitu ya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu, hadis ini dhaif ya. Jadi orang ini masuk ke dalam pasar, ketika pulang itu, jadi di pasar itu banyak gambar-gambar. Mungkin kalau di dunia ini kalau antum masuk ke tukang cukur, kan ada itu gambarnya banyak kan. Mau gaya apa kamu? Ya, mau gaya apa? Mau gaya orang pang ini gitu. Mau gaya orang ini begini, semua ada. Jadi di pasar itu semua muka ada. Tinggal antum pilih pengen seperti itu. Nah, nanti berubah muka antum kayak gitu. Itu maksudnya. Itu tapi hadis lemah. Ya, tapi bisa juga terjadi. Namanya di surga itu sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Ya kan? Sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Ya. Dan di surga itu bukan tempat orang jualan, bukan kayak di dunia gini ya, jam 8 buka ruko gitu.
jam 5 tutup ruko. Nah, bukan, maksudnya hanya untuk berjumpa dengan teman-teman dia selama di dunia itu akan berjumpa di pasar itu kan, sepekan mereka nggak jumpa dengan kawannya. Jadi kalau ingin jumpa dengan kawan itu sepekan sekali, datang ke pasar, ketemulah kawan-kawannya, nanti cerita. Antum yang ketemu di sini cerita, dulu kita ngaji sama Abu Mero, ingat nggak? Jadi diingatkan tuh kejadian peristiwa di bumi itu semua ingat itu. Nah, disitulah terkadang kemudian sebagian mereka tanya, mana kawan kita yang satu itu yang sama kita kesana kemari ngaji? Kata malaikat, di neraka. Oh, maka mereka sepakat teman-teman, ya Rabb la taqtamilu ladzatina hatta tukhrijahu minan nar. Ya Rabb, jangan kau sempurnakan kelezatan kami sampai kau keluarkan teman kami di surga dari neraka. Sampai mereka berikan syafaat kepada teman yang masuk neraka. Kalau memang masih layak berikan syafaat dan mereka meninggal tidak musyrik gitu ya. Jadi teman-teman yang baik di surga itu memberikan syafaat. Makanya Allah mengatakan kalau gitu kau pergi ke neraka ambil temanmu gitu. Jadi pasar itu juga untuk tempat berkumpulnya teman-teman seminggu sekali. Kadang-kadang mengingat nostalgia kita di bumi, teringat di pasar itu. Kemudian sebelum pulang disitulah ada angin yang merubah semua fisiknya. Ketika datang kepada istrinya, kaget istrinya, nggak kenal, kok makin tampan. Nah, suaminya bingung, kok kamu makin cantik gitu. Nah, coba sekali-kali antum bawa istri ke pasar gitu. Kira-kira makin cantik itu makin bangkrut. Kadang-kadang yang ditulis itu ya ditulis bawang ini semua. Pulang tuh udah ada pakaian jadinya. Gitu. Jadi yang tidak ditulis malah dibeli, yang ditulis pula tadi beli. Suaminya makin bangkrut lah kan gitu. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, betapa tingginya kenikmatan di surga itu, yazdad wa yazdad. Artinya kenikmatan di surga itu bertambah dan bertambah dan begitu seterusnya. Ikhwan, udah 9:30 ya. Ini kalau di surga nggak habis-habis. Masih banyak pembahasan. Insyaallah kita kesempatan nih, banyak ada orang telepon dari tadi. Mungkin penting kayaknya. Ya mungkin sampai di sini dulu, tidak ada tanya jawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.